Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose meluncurkan buku berjudul Inovasi dan Aktualisasi dari Bali di Denpasar. Acara tersebut diantaranya dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Bendesa Agung MUDP Bali, Jero Gede Suena Putus Upadesa, serta sejumlah pejabat dan tokoh penting di Bali. Acara peluncuran buku Kapolda turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Adanuskawati, Wakapolda Bali Brigjen Pol Iwayan Sunarta, para rektor perguruan tinggi di Bali, pejabat utama Polda Bali, serta ribuan generasi milenial dari seluruh Bali. Gubernur Wayan Koster yang juga merupakan sahabat Kapolda Bali memberikan apresiasi atas buku yang memotivasi para penegak hukum agar tetap membela rakyat Bali. Buku yang diluncurkan Kapolda Bali ini dapat diduga isinya. Gubernur Koster mengakui semenjak menjabat Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose banyak perubahan terjadi di Bali. Hal yang paling dirasakan adalah berkurangnya atribut preman yang dahulu menghiasi jalanan dan ditutupnya salah satu tempat hiburan malam yang menjadi tempat peredaran narkoba. Menurutnya, keberanian Kapolda Bali dalam memberantas narkoba dan premanisme patut untuk diacungi jempol karena dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang sering menjadi sasaran para preman. Untuk itu, melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bali ini, Koster memandang Irjen Petrus Reinhard Golose sebagai sosok pimpinan yang transformasional. Sosok semacam ini sangat dibutuhkan untuk membuat gebrakan di Pulau Bali sesuai dengan teori PRG, populis, reformis, good governance, seperti yang tertuang dalam buku tersebut. Premanisme dan anarkisme. Satunya lagi adalah memberantas narkoba. Saya ikuti ini sebelum saya menjadi gubernur. Saya berpikir waktu itu, waduh Pak Kapolda ini luar biasa tindakannya. Kalau saya jadi gubernur nanti berarti sebagian tugas saya sudah dijagain sama beliau, diselesaikan sama beliau. Astungkar beneran saya jadi gubernur Bali. Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose pada kesempatan tersebut mengajak generasi milenial agar bijak dalam bermedia sosial dan tidak menjadi penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Terlebih bulan April mendatang, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pilpres dan Pileg 2019. Pelaku penyebar berita hoaks akan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Masyarakat kemungkinan besar akan percaya terhadap berita hoaks apabila informasi itu disampaikan secara masif. Generasi muda atau kaum milenial, sebagai penerus bangsa, senantiasa bijak dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Tapi yang paling penting, saya launching buku Inovasi dan Aktualisasi. Ini menunjukkan kepada generasi milenial bahwa kami kepolisian berusaha memperbaiki diri. Saya wujudkan dengan mulai dari 2017 sampai dengan 2019 ini bagaimana kita melakukan apa yang diekspektasikan, apa yang diinginkan oleh masyarakat Bali tentunya. Saya dalam program yang tentunya mendukung program Bapak Kapolri, saya membuat breakthrough, saya membuat inovasi yang kira-kira populis, reformis, dan how to show, bagaimana menunjukkan bahwa government yang sekarang kita berusaha menjadi good governance. Jenderal Bintang 2 di pundak ini menjelaskan, sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolda Bali, dirinya sudah melakukan survei untuk mengetahui apa keinginan masyarakat Bali. Hasil survei tersebut selanjutnya dituangkan dalam Komender Wis Kapolda Bali. Salah satu keinginan masyarakat adalah Bali bebas dari premanisme dan narkoba. Komender Wis Kapolda setiap tahun diganti. Isinya sesuai harapan masyarakat Bali dan hasil survei yang didapatkan dan apa yang sudah dilakukan selama menjabat Kapolda sudah ditulis dan diuraikan dengan jelas dalam buku berjudul Inovasi dan Aktualisasi dari Bali. Buku Inovasi dan Aktualisasi dibuat untuk memotivasi para penegak hukum supaya tetap membela kepentingan rakyat Bali.